Praktek pungli di SMKN 4 Cidahu, Kuningan diduga kian merajalela, yang dikeluhkan para orang tua siswa. Global Expos TV Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di tengah gencarnya upaya pemerintah dalam memerangi adanya pungutan liar di sekolah, baik melalui saber pungli ataupun mengenai peraturan yang dikeluarkan Permendikbud, nomor 75 tahun 2016. Pungutan yang dilakukan sekolah berkedok rapat komite sekolah dengan para wali murid dengan melegalkan berbagai alasan, kini masih saja marak seperti yang terjadi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hal itu diduga telah menjamur dan kian merajalela yang dialami para siswa SMKN 4 Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di sekolah tersebut, setiap siswa, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, dipungut biaya pembangunan musola sekolah rata-rata Rp500.000 per siswa. Kemudian informasi yang didapat Global Expos TV, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, diduga tahun kemarin sekolah mengadakan studi tour. Dan setiap siswa dipungut lagi jutaan rupiah per siswa. Dari jumlah yang ada di SMKN 4 Kuningan ini seluruh siswa adalah kurang lebih 2.000 siswa. Karena besar sekali pungutannya. Banyak orang tua siswa yang mengeluh, kata orang tua siswa yang tidak mau disebutkan jati dirinya, Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022 di kediamannya. Dia menilai, biaya pembangunan musola dan anggaran piknik siswa yang dibebankan dari sekolah yang dibebankan kepada para siswa itu sangat memberatkan. Apalagi di musim pandemi seperti sekarang ini. Sedangkan untuk makan sehari-hari saja sudah susah kini dibebani dan ditambah adanya pungutan sekolah yang sangatlah besar bagi saya yang kesehariannya bekerja secara serabutan hanya karena anak pengen pinter. Kami dimintai lagi 500.000 dengan alasan untuk musola sekolahan SMKN 4 Kuningan. Mestinya ini harus dibahas dulu dengan seluruh orang tua siswa, mereka mampu atau tidak disuruh bayar segitu. Jangan hanya persetujuan dari sebagian orang tua siswa atau komite saja, katanya. Dia meminta, pihak Disdik Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat agar bisa menindaklanjuti permasalahan ini. Boleh-boleh saja pihak sekolah meminta dana dari orang tua siswa untuk kemajuan sekolah, tapi harus sesuai kemampuan yang ada karena situasi yang sekarang ini lagi mengalami pandemi COVID-19 yang ada. Dan bukannya ada dana bantuan dari pemerintah baik dana BOS, atau pembangunan lainnya dari pemerintah. Jadi tidak terlalu memberatkan siswa, sambung orang tua siswa pada Global Expos TV Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022. Sementara Global Expos TV menyambangi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kuningan, ingin dikonfirmasi terkait maraknya pungli, para pihak SMKN 4 Kuningan. Jalan Putersari Cikeusik nomor 73, Cikeusik, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45.595. Saling lempar dan saling tuding itu ujung-ujungnya dengan alasan bukan wewenang kami. Seperti jawaban itu sudah terkoordinir agar tidak memberikan jawaban terhadap para pemburu berita, dan pihaknya saling menutupi atas perbuatan para oknum yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri melalui pungutan tersebut. Dan kami sangat sulit mendapatkan informasi dari SMKN 4 Kuningan untuk mengungkap keterbukaan informasi terhadap publik untuk membuka bobroknya SMKN 4 Kuningan ini. Dari beberapa guru yang ada di dalam ruangan dan di luar ruangan jawabannya sama, yaitu tidak tahu. Di pihak lain Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, Bela Masyarakat Wilayah Indonesia, BMWI, padahal itu sudah jelas dan gamblang mengacu pada Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, pihak komite baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan kepada siswa peserta didik maupun orang tua siswa. Oleh karena itu Bupati Kuningan, Gubernur Jawa Barat, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar segera menindaklanjuti permasalahan ini. Agar jangan ada lagi pungutan di sekolah makin merajalela untuk memperkaya diri sendiri. Masih menurut Ketua Umum LSM BMWI, Rohendi, sesuai penjelasan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. A. Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang masa bertanggung jawab adalah konstitusional sepanjang dimaknai ikut bertanggung jawab, sehingga pasal tersebut selengkapnya menjadi
setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. B. Pasal 12 ayat 1, huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa, yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, sehingga pasal 12 ayat 1, huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi. C. Pasal 53 ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Konstitusional sepanjang frasa, Badan Hukum Pendidikan, dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu. D. Penjelasan pasal 53 ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak boleh dipungut biaya. Tutup Ketua Umum LSM BMWI. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter, Global Expos TV Kabupaten Kuningan Jawa Barat, R. Anton, dan Ero Hendi, mengabarkan. Dengan siapa Pak? Pak Teguh, Pak Teguh sebagai guru? guru honor. Dengar nggak Pak ada informasi tentang suburnya pungutan di sekolah Kurang ini? tahu Pak, saya Kurang tahu ya. Tapi tadi itu waktu tahun kemarin ada ya acaranya ya? ada. Tapi belum dilaksanakan kan? Iya, sekarang. Ya, sekarang. Untuk Pak. tahun sekarang. Untuk tahun sekarang berarti artinya yang sudah lulus berarti ikut nggak Pak? Nggak tahu tapi. Nah itu artinya mereka kan sudah Karena bayar. saya guru biasa Pak, maksudnya nggak tahu. Yang merekrut itu siapa? Apa? Yang merekrut tadi itu guru kelas masing-masing apa? Nggak tahu Pak, nanti aja saya. Ya. Dengan siapa Pak? Dengan siapa Pak? Pak, dengan siapa Pak? Pak Teguh Pak. Oh Pak Teguh siap. Makasih Pak Teguh ya. Kan sekarang lagi dari jadi kalau ini guru mah dari rumah bahkan nggak boleh kecuali yang praktek ini buat uji kelas Nomor HP kepala sekolah Pak ya? saya nggak punya. Dengan Bapak siapa Pak? Kalau saya Pak Abdul, kalau Pak saya Abdul. tugas kebersihan saya nggak ada kewenangan. Mungkin Bapak juga. Tapi dengar nggak Pak? Adanya pungutan 500.000 per siswa untuk bangun musola. Kurang tahu Pak. Guru piket mana guru piket? Nggak ada. Kan sekarang nggak ada siswa berarti nggak ada guru piket. Ya. Kalau itu mah persiapan buat uji. Iya, siswa buat. Kalau saya nggak ada kewenangan buat hal itu saya. Daripada saya naik berita tidak ketemu siapa-siapa atau tidak koordinasi saya jadi salah tahu. Kalau sudah naik berita nanti dari ikor sabar punggung akan turun. Karena saya kesini ambil masih dulu tuh.